Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya seorang sufi yang bernama Al-Hallaj. Sufi yang terkenal kontroversial ini, bagaimanakah kisah selengkapnya? Al-Hallaj nama lengkapnya adalah Abu Al-Mughith Al-Husain Ibnu Mas'ur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Dia lahir pada tahun 244 Hijriah atau tahun 898 Masehi di Al-Tur, di dekat sebuah desa bernama Al-Baidah, Persia. Kakeknya Muhammad sebelum masuk Islam adalah seorang pemeluk agama Majusi yang penyembah api. Data lain menyebutkan bahwa Al-Hallaj berasal dari keturunan Abu Ayyub, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mulai dewasa di kota Wasit dekat Baghdad, dan ketika berusia 16 tahun, yaitu pada tahun 260 Hijriah atau tahun 873 Masehi, dia pergi belajar pada seorang sufi besar yang terkenal, yaitu Sahal ibnu Abdullah Al-Tusturi di negeri Ahwaz selama 2 tahun. Setelah belajar dengan Tusturi, dia berangkat ke Basrah dan belajar kepada Sufi Amr Al-Maki, dan di tahun 264 Hijriah atau tahun 878 Masehi, dia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid. Untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam ilmu tasawuf, dia pun mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Dikatakan bahwa dia pernah berkunjung ke Mekah 3 kali. Ketika tiba di Mekah untuk pertama kalinya tahun 897 Masehi, dia mencoba mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Namun setelah dia menemukan jalannya sendiri dan disampaikannya kepada orang lain, justru ia dianggap gila, malah diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota tersebut setelah bermukim di sana sekitar setahun dan kembali ke Baghdad. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih. Pandangan-pandangan tasawuf yang agak ganjil menyebabkan seorang ulama fikih bernama Ibnu Daud Al-Isfahani mengeluarkan fatwa untuk membantah dan memberantas fahamnya. Al-Isfahani dikenal sebagai ulama fikih penganut madhab Zohiri, suatu madhab yang mementingkan zohir nas belaka. Fatwa yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh Ibnu Daud itu sangat besar mengaruhi terhadap diri Al-Hallaj, sehingga Al-Hallaj ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi setelah 1 tahun dalam penjara, dia dapat meloloskan diri setelah mendapat bantuan dari seorang sipir penjara. Dari Baghdad, ia melarikan diri ke Sus, suatu wilayah yang terletak di Ahwaz. Setelah bersembunyi 4 tahun lamanya di kota itu dan tetap tidak merubah pendiriannya, akhirnya ia ditangkap kembali dan dimasukkan ke dalam penjara selama 8 tahun. Lamanya di penjara ini tidak menyebabkan pendiriannya luntur. Akhirnya pada tahun 309 Hijriah atau tahun 921 Masehi, diadakan persidangan ulama di bawah pengawasan Bani Abbas, Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dan akhirnya pada tahun 18 Dzulqa'dah tahun 309 Hijriah, Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati. Ia dihukum bunuh dengan terlebih dahulu dipukul dan dicambuk, lalu disalib, sesudah dipotong kedua tangannya dan kakinya. Lehernya dipenggal dan dibiarkan tergantung di gerbang kota Baghdad, kemudian dibakar dan abunya dibuang ke sungai Tigris. Masalah Al-Hallaj dihukum bunuh sudah disepakati bersama, namun mengenai sebab-sebab dibunuhnya hingga sekarang masih sangat kontroversial. Jika kebanyakan mengemukakan bahwa sebab-sebab dibunuhnya karena perbedaan paham dengan paham yang dianut oleh ulama fikih yang dilindungi oleh pemerintah, maka hal ini masih juga dipertanyakan. Orang menanyakan, jika Al-Hallaj dibunuh karena perbedaan paham yang dianut oleh ulama fikih, mengapa sufi yang lain seperti Dzunun Al-Misri, Ibnu Arabi, dan yang lainnya tidak dibunuh? Versi lain yang diberikan oleh Harun Nasution nampaknya pernah dipertimbangkan. Menurutnya, Al-Hallaj dituduh punya hubungan dengan gerakan Qoromitoh, yaitu sekte Syiah yang dibentuk oleh Hamdan Ibnu Qormat di akhir abad ke-9 Masehi. Sekte ini mempunyai paham komunis. Harta, benda, dan perempuan terdiri dari kaum petani milik bersama, mengadakan teror yang menyerang Mekah di tahun 930 Masehi, merampas Hajar Aswad yang kemudian dikembangkan oleh kaum Fatimi di tahun 951 Masehi dan menentang pemerintah Bani Abbas.
mulai abad 10 sampai 11 Masehi. Jika yang dituduhkan ini benar adanya, Al-Khalaj secara politis dan ideologis memang salah dan patut dihukum. Tapi jika hal itu hanya tuduhan belaka, maka masalahnya menjadi lain. Siapakah yang benar di antara mereka? Apakah Al-Khalaj yang dihukum atau mereka yang menghukum? Pengadilan akhiratlah yang kelak mengadili secara bijaksana dan objektif. Sebagai seorang sufi besar, Al-Khalaj banyak menulis karya gemilang, terutama tentang tasawuf. Menurut Ibnu Nazim, sebagaimana dikutip oleh Hamka, karangannya tidak kurang dari 47 buah kitab. Di antaranya ialah Al-Ahruf Muhaddasah, wa Ahzaliyah, wa Asma wal Kulliyah. Itulah perjalanan hidup Al-Khalaj yang penuh dengan kontroversi hingga akhirnya beliau dihukum bunuh oleh pemerintah setempat. Sekian dan semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.